Yuk belajar impor dengan pendekatan praktek di lapangan. Mari kita mulai dengan literasi impor. Kita harus paham dulu, apa sih definisi impor? Impor merupakan serangkaian kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri sebagai bagian dari perdagangan internasional. Sekarang, kita bedah rincian aktivitas dalam impor. Proses ini terbagi ke dalam 3 tahap utama: pembelian, pembayaran, dan pengiriman. Kita bahas yang pertama, tahap pembelian. Tahap ini meliputi 1. Mulai dari proses memilih barang dan supplier. 2. Pembuatan kontrak pembelian. Dan 3. Pemenuhan izin dan dokumen yang diperlukan. Masuk ke tahap kedua, yaitu pembayaran. Aktivitasnya terdiri dari 1. Penyiapan letter of credit LC atau instrumen pembayaran lainnya. 2. Pembayaran asuransi dan biaya pengiriman atau freight, tergantung Incoterm yang disepakati. Tahap ketiga adalah pengiriman. Di sini kita berfokus pada 1. Pelaksanaan pengiriman sesuai Incoterm yang dipilih, seperti FOB, CIF, atau C dan F. 2. Jalur pengiriman yang dipilih mempertimbangkan jarak, waktu, dan biaya, mau via udara, laut, atau darat, sebagai pondasi. Hal pertama yang wajib kita lakukan adalah menganalisis permintaan lokal untuk menentukan jenis barang yang relevan untuk diimpor. Selanjutnya, kita masuk ke proses pembelian barang dan pemasok. Langkah awalnya adalah melakukan penelitian kebutuhan pasar. Jika sudah, maka kita selanjutnya berkomunikasi dengan calon pemasok untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak terkait harga, volume, dan waktu pengiriman. Tahapan ini sangat krusial, karena disinilah terjadi negosiasi harga dan syarat pembelian. Terakhir, kita harus menyediakan dokumen-dokumen penting seperti purchase order atau PO, kontrak pembelian, dan bukti pembayaran, yang semuanya tergabung dalam penyusunan dokumen pendukung. Kemudian, sampailah kita pada penentuan Incoterm dan jalur pengiriman. Fokus utamanya ada 3. Pemilihan Incoterm yang tepat, analisis logistik, dan evaluasi jalur pengiriman. Untuk pemilihan Incoterm, kita harus menentukan jenis Incoterm seperti FOB, atau Free on Board, C, IF atau Cost, Insurance and Freight, atau C dan F atau Cost and Freight, untuk mengatur tanggung jawab pembeli dan penjual. Selanjutnya, kita mempertimbangkan moda transportasi, baik itu laut, udara, atau darat yang paling efisien berdasarkan biaya dan waktu. Proses ini pastinya melibatkan penghitungan dan perencanaan jalur dengan mempertimbangkan faktor geografis, waktu transit, dan ketersediaan fasilitas pergudangan. Lalu, bagaimana dengan instrumen pembayaran dan biaya terkait? Opsi yang sangat umum digunakan adalah Letter of Credit atau LC. Ini adalah instrumen pembayaran yang menjamin transaksi dengan pihak pemasok, memungkinkan keamanan bagi kedua belah pihak melalui perbankan. Komponen pembiayaan lainnya adalah asuransi barang dan biaya pengiriman. Mengapa butuh asuransi? Asuransi untuk melindungi barang yang diimpor dari risiko kerusakan atau kehilangan selama pengiriman. Sedangkan biaya pengiriman itu sendiri meliputi biaya barang diangkut melalui moda transportasi, seperti kapal laut, pesawat, atau truk sesuai kebutuhan. Pada Okernia, tujuan kita adalah memasukkan barang ke wilayah Indonesia. Di sini ada pertimbangan pengiriman, di mana penentuan jenis Incoterm misalnya FOB, SAIFA, PALSI, dan F, dilakukan dengan memperhatikan jarak, waktu, dan biaya, termasuk pemilihan jalur pengiriman yang paling efisien. Kita juga harus mengklasifikasikan jenis barang impor. Barang impor dapat berupa barang bergerak seperti mesin, kendaraan, atau peralatan, hingga barang tak bergerak seperti aset digital, atau bahkan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Satu hal yang pasti, keseluruhan proses ini memerlukan pengelolaan yang sesuai dengan regulasi dan prosedur yang ditentukan. Yang terakhir, jalur masuk ke wilayah Indonesia bisa melalui jalur laut dengan implementasi FCL atau Full Container Load, yaitu penyewaan satu kontainer penuh oleh satu pengirim untuk barangnya sendiri, dan LCL atau Less Container Load, yaitu penggabungan muatan konsolidasi dari beberapa pengirim dalam satu kontainer. Lebih efisien untuk volume barang kecil. Yang kedua, ada jalur darat. Ini hanya satu implementasinya, yaitu lintas batas. Maksudnya,
setiap orang dan kendaraan yang melintasi perbatasan antara dua negara, seperti perbatasan Malaysia-Indonesia atau Indonesia-Timor Leste. Terakhir adalah jalur udara yang bisa diimplementasikan dengan 3 cara, yaitu barang bawaan, yaitu pembawaan barang oleh penumpang dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Yang kedua, barang kiriman atau pos. Ini biasa dipakai jika kita membeli barang melalui Amazon, AliExpress, atau kiriman dari luar negeri melalui kantor pos dan jasa kurir internasional. Yang ketiga adalah kargo, yaitu importasi, menggunakan pesawat kargo untuk kecepatan pengiriman. Demikian yang bisa aku share pada video ini. Jangan lupa subscribe and comment, biar makin semangat buat kontennya. Boleh kok tanya-tanya di kolom komentar, nanti kita bahas bersama.